Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, kita akan adakan kompres yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera, didampingi oleh Sekjen Habib Abu Bakar dan Ketua Fraksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekjen PKS dan Ketua Fraksi PKS dan rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam konsolidasi nasional sekaligus bimbingan teknis para anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kabupaten di seluruh Indonesia. Yang ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting agar kerja-kerja dalam memperjuangkan aspirasi di Dewan ini bisa sinergis dari pusat, provinsi hingga ke kota dan kabupaten. Yang kedua juga tentu kita ingin dalam suasana seperti ini kita saling bersinergi satu sama lain sehingga ada komunikasi yang baik di antara selevel para anggota dewan di wilayah masing-masing dengan yang ada di atas maupun yang ada di bawahnya. Sehingga dengan demikian dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan ini semua insya Allah akan bisa dilakukan dengan baik, lancar dan bisa optimal mengadvokasi berbagai persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat kita. Saya kira itu saya mengucapkan tentu terima kasih pada Sekjen PKS dan Ketua Fraksi yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya dengan menghadirkan 1.583 para anggota dewan, artinya 98% hadir. Ada beberapa anggota dewan yang memang tidak bisa menghadiri karena satu hal dan mereka pun membuat izin secara resmi kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih, saya kira itu sebagai awal. Silakan kalau akan ditambahkan oleh Sekjen atau fraksi. Tes. Ya, terima kasih pada kawan-kawan media karena besarnya PKS tidak mungkin tanpa kawan-kawan media sekalian. Artinya hari ini kita kumpul bersama dalam rangka milad, dalam milad yang ke-23 ini kita coba ada kegiatan yang sangat produktif yaitu Konsolnas, Konsolidasi Nasional dan BIMTEK. Seluruh anggota DPR, DPR RI, DPRD, DPRD 2, seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah seperti yang dikatakan tadi 98% dari 1.583 dan berhadir semua. Artinya ini adalah gambaran bahwa kawan-kawan PKS ini siap untuk mempersiapkan perjuangan ke depan. Ya, semoga acara ini sampai besok berjalan lancar dan sukses insya Allah. Terima kasih. Ya, pertama Konsolnas ini untuk mengokohkan soliditas. Fraksi PKS dari pusat sampai daerah komitmen dan kokoh untuk mengamankan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Prabowo yang semua dilakukan selama yang kita lihat ini selalu membela dan mengedepankan kepentingan rakyat. Kami mengokohkan soliditas dalam mengambil sikap koalisi seperti arahan dari Ketua Majelis Syuro dan arahan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Yang kedua adalah untuk mengembangkan kapasitas anggota Dewan PKS dari pusat sampai kabupaten kota supaya anggota Dewan PKS selalu dianggap relevan dengan tuntutan pada zamannya. Sehingga fraksi PKS selalu mengupgrade diri, mengupgrade kemampuannya agar selalu dianggap relevan oleh rakyat dan pemilihnya di dapil masing-masing. Yang ketiga adalah untuk mengokohkan sinergitas agar perjuangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari pusat sampai daerah seirama dalam membela umat, dalam membela rakyat, dalam menjaga dan mengokohkan kebangsaan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih
Silakan dari rekan-rekan media, ada yang ditanyakan silakan disampaikan dan perkenalkan dari institusi mana. Baik, saya Ajeng Tiara dari Berita Nasional TV, Pak. Sebelumnya mungkin mau menanyakan terkait kemarin beberapa hari yang lalu itu ada PAN bahwa sudah menyebutkan atau menyampaikan dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2029. Mungkin dari PKS sendiri bagaimana tanggapannya untuk respon terkait hal ini? Pak Presiden, Pak Sekjen, Pak Ketua Fraksi, izin saya Rizky dari tribunnews.com. Mau nanya soal rangkaian dari agenda ini, BIMTEK dan konsolidasi nasional ini, nanti ujungnya ada di mana? Apakah perayaan milad di PKS sendiri atau gimana? Dan apakah kalau memang ujungnya itu milad, apa bakal mengundang Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam acaranya? Terus yang kedua soal isu politik, belakangan ramai ini, kan saat ini kan PKS sudah masuk di dalam koalisi. Belakangan ramai ada seruan dari Purnawirawan TNI yang mendesak adanya pemakzulan terhadap Wapres atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gimana PKS sebagai salah satu partai yang ada di dalam koalisi saat ini menyikapi terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI tersebut. Itu aja. Terima kasih. Yang pertama tadi kaitan dengan dukungan terhadap Pak Prabowo untuk 2029 ya. Saya kira PKS ini sudah dari 2014, 2019 mendukung Pak Prabowo. Oleh karena itu ketika kita hari ini berkoalisi dengan Pak Prabowo, kita ingin menunjukkan bahwasanya pemerintahan ini akan sukses dan berhasil. Sehingga dengan begitu masyarakat insya Allah akan juga bisa bersama-sama kembali di 2029 ini. Nah jadi ini yang sedang kita fokuskan adalah bagaimana kebersamaan dengan Pak Prabowo ini kita optimalkan melalui kementerian yang diamanahkan kepada kita. Oleh karena itu kita meminta betul kepada Menteri Tenaga Kerja agar bekerja seoptimal mungkin dalam membantu Pak Prabowo untuk bisa mengoptimalkan ya kinerja-kinerja dengan baik. Dan alhamdulillah saya mendengar kinerja kementerian ini sangat bagus ya sehingga bisa menjadi andalan. Mudah-mudahan ini akan terus bisa nanti membangun kebersamaan di 2029 ya. Makasih saya kira itu. Oke, rangkaian sampai milad insya Allah akan berjalan seperti biasa seperti sekarang. Nanti untuk Presiden Prabowo di acara yang akan datang. Yang lebih terakhir setelah Munas atau pas persamaan Munas insya Allah. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara ini banyak kita melakukan introspeksi ke internal, baik untuk konsolidasi BIMTEKNAS maupun nanti di milad ya. Kita akan mengadakan sebentar setelah ini tentu akan mengadakan musyawarah majelis syuro yang kemudian akan dilanjutkan dengan musyawarah nasional. Nah momentum itulah kita akan mengundang sahabat-sahabat dari partai-partai politik, mudah-mudahan juga akan mengundang tadi Presiden Republik Indonesia sehingga bisa memberikan arahan-arahan. Terima kasih Bapak Presiden, Sekjen dan Ketua Fraksi. Terima kasih rekan-rekan media. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas liputannya dalam proses di konsolidasi ini. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.